Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'an imama wa nura, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad arsalahu basyiran wa nadhira, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa man tabi'ahum ma ta'aqabat al-awqat was-sa'at laylan wa nahara. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa takarram wa tahannan wa tarahham wa ta'azzam ala nabiyyina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين اللهم آمين. وبعد، حضرت المحترمين، para guru, para alim, para masyayikh, para asatidz, para sepuh, para tetamu undangan, para peserta, bil khusus Ketua DKM Masjid Husnul Khatimah, wa nakhusu bi dzikrih Ketua DMI Jati Asih yang hadir di tengah-tengah kita, guru-guru kita, Haji Mansuruddin, Ustaz Haji Salihin, Ustaz Haji Luqman Jacep, Ustaz Haji Nur Hasan, Ustaz Abdul Ghani, dan semua yang hadir. Kita mengundang khusus di acara pelatihan Imam Masjid dan Musalla Kecamatan Jati Asih. Saya lihat pesertanya tidak ada yang tua, anggap aja begitu, kan semangatnya sama kan ya, walaupun hujan menembus bumi, tapi ketahuilah kata Quran, wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah, tidak ada satupun tetes air hujan yang membasahi bumi kecuali setiap tetes membawa keberkahan. Maka mudah-mudahan sore hari ini kita dapat berkah, juga berkat. Berkat dapat semua, dapat berkat. Dua-duanya penting. Baik, waktunya tersisa 5 menit, setengah jam. Saya sudah nyiapin materi buat 3 jam, ternyata yang tersedia setengah jam. Baik, berarti ada 5 pertemuan lagi. Siap? Siap. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Ini ada takdir. Kalau tidak ada takdir, nggak mungkin kita ketemu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdir kita sore hari ini kumpul. Bismillah, niat thalabul ilm. Niat thalabul ilm, nuntut ilmu. Saya juga sama, nuntut ilmu. Kemudian saya tidak akan kasih panjang kalimat sebab terbatasnya waktu. Akan tetapi ada poin-poin penting yang mesti saya sampaikan sebab hampir rata-rata itu yang terjadi. Saya ambil gambaran termudah. Kita sering mendapati tempat-tempat seperti mall, terminal, bandara, ya. Walaupun musholanya kecil mungkin, atau tempat ibadahnya umat Islam yang tersedia dan yang disediakan oleh pihak-pihak terkait terbatas. Akan tetapi kemudian tidak menjadikan yang menjadi imam di tempat itu terbatas juga ilmunya. Sebab pernah satu kejadian, bukan orang lain yang bercerita, tapi saya kemudian yang menjadi makmum daripada imam-imam yang terkadang
mereka satu di antara dua, karena ada dua orang di depan itu berebut. Biasanya gitu ya. Yang satu lagi begitu. Akhirnya yang dua bingung. Ngelihat saya lebih bingung lagi. Gak mungkin milih orang yang ketiga sebab saya baru nyampe, masih benerin baju, belum selesai. Maka majulah di antara dua. Sudah maaf, mungkin kalau bicara pakaian di dalam fikih tidak diatur secara khusus. Yang penting bersih dan sopan pastinya. Tapi ketahuilah, ada orang-orang yang mesti kita menjadikan pertimbangan. Kadang mereka memakai kaos celana ala kadarnya, sementara bisa jadi yang jadi makmum lebih pantas dan layak pakaiannya. Betul. Maka jadilah dia imam. Yang lebih naif lagi, setelah jadi imam, pas kebetulan memang penerbangan Surabaya Jakarta itu sholat maghrib sekaligus jamak, naiklah dia takbir. Saya tidak buru-buru takbir, saya juga perhatikan cari selamat saya. Bener aja, mulai dari baca basmalah sudah mulai gelisah saya. Ini kalau sampai saya jadi makmum selesai urusan ini. Artinya apa Bapak? Menjadi penting kemudian kita yang seorang memiliki sedikit ilmu dan pengetahuan tentang Quran, ketika dalam kondisi tersebut bukannya kita kepingin maju untuk menggantikan atau mendahului mereka, dipilih menjadi imam di antara mereka, tidak. Akan tetapi alangkah afdal dan utamanya bila kita paling siap dan pantas menjadi imam. Jangan korbankan kita Bapak. Ya, karena kadang takbirnya saja sudah ngacau. Allahu Akbar, selesai sudah. Kalau sudah takbirnya aja sudah begitu, Allahu Akbar, selesai sudah. Kenapa sebab sifat lam yang di dalam kalimat lafzul jalalah mestinya pengucapan adalah tadrirul lam fi lafzul jalalah. Allah berubah Allah. Bagaimana dengan kalimat dan lafaz yang lain? Baru takbir, belum ayat Qur'annya. Maka kalau Al-Imam Al-Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah, beliau menjadikan sebuah konsep bahasanya itu seperti umbrella konsep apa itu payung ya. Jadi kita lihat orang ketika membaca Fatihahnya benar, lantunannya indah, suaranya merdu, bacaannya tartil, insya Allah makmumnya aman. Betul, makmumnya aman. Fatihahnya fasih, bacaannya sahih, berarti sah secara hukum dalam ulum qiraat tajwid. Tidak ada kesalahan satu huruf, satu kalimat dan satu surah sekalipun. Kemudian lantunannya indah, kemudian suaranya merdu, bacanya tartil. Nanti pelan-pelan saya bahas tentang ini semua. Makmumnya aman. Nanti muncul kalimat pertanyaan, bagaimana kalau yang terjadi seperti ketika musim Ramadan, tarawih? Apakah itu masih disebut tartil? Oke, pertanyaan ini saya jawab sekaligus sekarang. Di dalam Quran dijelaskan di dalam surah Al-Muzammil, kalimatnya kita semua pasti hafal. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Tidak ada yang hafal kalimat ini. Tapi ada yang nanya, ma huwa tartil? Apa itu tartil? Iya, ada yang nanya, apa itu tartil? Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pernah ditanya oleh seorang sahabat. Ketika itu beliau bertanya kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apa yang dimaksud daripada tartil? Maka beliau menjawab,
dengan membaca kalimat warattilil Qur'ana tartila, ay huwa tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Orang membaca tartil berarti hurufnya benar. Dia benar kalau baca A, dia benar kalau baca A. A dengan A sama, harful halqi, huruf tenggorokan. Tapi bedanya jauh. Ya, jauh. Karena kalau sudah jarak 2 jari, 3 jari ini berarti jauh. Kalau A di bawah, di pangkal, kalau A di tengah. Jadi kalau itu saja sudah tertukar, berarti tajwidnya bermasalah. Berarti bacaannya belum tartil. Bahkan seorang ulama menafsirkan kalimat tartil, warattilil Qur'ana tartila, ay wajawwidil Qur'ana tajwidah. Kemudian ketika sudah membaca tartil dengan mengetahui bagaimana pengucapan huruf yang benar, kemudian yang kedua wa ma'rifatul wuquf, dia faham, dia ma'ruf kapan dia harus waqaf, kapan dia harus ibtida, mana yang mestinya waqaf, mana yang tidak. Dia perhatikan betul tanda alamatul awqaf, alamat waqafnya, tanda-tandanya, anwa' macam-macamnya waqaf, dia tahu. Kalau kita yang sudah disebut imam di satu masjid atau musalla masih kemudian bertanya ini boleh waqaf apa tidak, masih ada yang begitu? Mudah-mudahan tidak ada, karena tidak ada yang jawab. Maka di dalam keterangan Ibnul Jazari dalam kitab At-Tamhid wa Tajwid diterangkan seperti itulah kata Sayyidina Ali. Jadi mesti kita kalau jadi imam nih nggak perlu orang mau memastikan itu tadi membaca ha apa ha, ha apa ha, a apa a. Saya ragu. Padahal orang baca, makmum di belakang kita tidak melihat bagaimana bentuk mulut kita. Tapi apa yang kita baca terdengar dengan jelas bahwa tidak ada masalah dengan huruf yang kita baca. Contoh, kita membaca kalau dalam imam, kalau membaca ta'awudz sir, tidak boleh jahar. Kalaupun kita membaca basmalah, sebahagian riwayat boleh sir, boleh jahar, tidak ada masalah. Jangan mempersoalkan tentang ini. Nah, ketika kita baca basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim, orang tidak ragu antara ha harakat kasrah dengan ha harakat kasrah, ha hi dengan ha hi, jauh berbeda. Kalau ha di pangkal tenggorokan kita mendekati dada, kalau ha di tengah tenggorokan, suaranya suara bahah, seperti orang sedang bermasalah dengan tenggorokannya. Kalau di dalam kitab Haqqul Tilawah ada istilah laula anna fil ha'i bahah walau anna fil 'aini ba'ba'ah lakanata sautan wahida. Jadi ain dengan ha itu satu suara, tapi yang satu suaranya keluar tapi nafasnya tidak ikut keluar. Yang satu nafasnya bersamaan dengan suara ha, ha, yang satu a tidak keluar. Maka ketika membunyikan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang ketika al-ha keluar, ketika al-a tidak keluar, padahal sama-sama di wasat al-hal halqi, tengah tenggorokan. Baru berapa kalimat? Fatihah berapa kalimat? Hari ini insya Allah sampai jam berapa? Jam 10 ya? Ya jam 10 katanya insya Allah. Maka kemudian
ketika kita sudah faham akan pengucapan huruf, ketika kita sudah faham akan alamatul waqaf dan ibtida, maka kita mulai mempelajari hukum-hukum lain di dalam ahkamut tajwid, al-mad wal qasr, panjang dan pendeknya. Terkadang orang terlalu asyik dengan naghamat wal maqamat, lagu dan suaranya, dia tinggalkan bacaannya. Ada yang begitu banyak. Bahkan ini terjadi bukan kepada mereka para pemula atau mubtadi'in, bahkan kepada mereka yang sudah masyhur di kalangan kita, muqri'in, para qari atau para hufaz. Padahal mereka punya tanggung jawab yang sama, menjaga Al-Quran dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Berhati-hati sama. Jadi Bapak, adik-adik sekalian yang muda-muda, saya sebut Bapak karena saya lihat ada yang tua, tanggung jawabnya sama. Walaupun mungkin belum pernah ikut musabaqah, belum pernah menjadi al-faizin, yang juara di musabaqah tersebut, tanggung jawabnya sama dengan mereka yang pernah juara, sama. Jadi jangan kemudian saya sudah pernah juara, saya sudah pernah tampil di event-event penting, jadi tidak penting lagi saya harus menampilkan penampilan, artinya penampilan yang biasa-biasa, sekemampuan saya. Dia mampu mengolah lagu misalnya, tapi kebanyakan dari mereka meninggalkan kewajiban dengan menjaga huruf-huruf yang mesti punya haknya. Kemudian di antara yang sering muncul pertanyaan, adakah mad jaiz, mad wajib, muttasil dengan mad lazim? Perbedaannya tentu ini muncul pertanyaan sebab ada sebahagian kita mendengar misalnya Imam Al-Haramain, baik Madinah ataupun Makkah, beliau membaca mad jaiznya dengan 2 harakat. Pasti ada yang nanya, karena ini berulang-ulang setiap ada seminar, setiap ada pelatihan seperti ini, pertanyaan ini muncul. Maka jawabannya boleh. Boleh. Kemudian siapa yang membaca demikian? Yang membaca demikian Al-Imam Asim. Yang membaca demikian Al-Imam Hafiz, dan sampai ke atas. Akan tetapi untuk Imam Asim sendiri, beliau khilaf. Sebab tariqah, jalur yang kita pakai di Indonesia rata-rata yang masyhur adalah tariqah Syatibiyah. Ya, yang kita biasa baca nih, kalau majaisnya memakai 5 harakat atau 4 harakat, itu masyhurnya tariqah Syatibiyah. Sedangkan jalur yang dipakai oleh mereka yang membaca majaiz, mad kita bahas mad ya, majaiz munfasil yang 2 harakat, qiraahnya Asim, riwayatnya Hafiz, tariqnya bukan Ubaid ibn Sabah, akan tetapi Amr ibn Sabah, ya, Amr ibn Sabah. Kalau yang dipakai oleh tariqahnya kita ini Syatibiyah fil alam, bukan cuma di Indonesia, semua. Kalau kita baca di Mesir, kita baca di Maghrib, Maroko, kemudian ketika ada waktu itu mutasabiqin dari Sudan, dari Zimbabwe, sama seperti kita bacanya, karena tariqahnya masih sama. Tapi kalau kita menemukan bacaan yang berbeda, tidak disalahkan, karena sebab masih riwayat Hafiz, qiraatnya Asim. Riwayat siapa? Hafiz, qiraatnya Asim. Kalau baca mad jaiznya 4-5 harakat, berarti tariqahnya Asy-Syatibiyah. Berarti ini, berarti tariqahnya Asy-Syatibiyah atau Ubaid ibn Sabah. Tapi kalau baca yang 2 harakat,
berarti kita meninggalkan 4 sama 5 harakat. Dipakai tariqnya atau jalurnya Amr ibnu Salah. Sama-sama riwayatnya. Ya, akan tetapi begini. Saya kasih bocoran juga. Cuman yang ada di ruangan ini. Ini rahasia sebenarnya. Insyaallah. Akan tetapi jangan dicampur. Seasiknya aja, contoh kita baca Al-Kafirun, suka-suka aja udah. Ya, Al-Kafirun biasanya rakaat berapa sih? Keberapa biasanya? Oh, pertama. Rakaat kedua? Alumni terawih semua. Ketika kita baca, contoh, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jangan mulai ngasih pendek-pendek. Ada yang dikit lah, gitu. Ada yang iseng begitu. Besok perhatiin orang makmumnya asik-asik aja, suaranya bagus, nggak komplain, termasuk DKM nggak komplain. Antepin aja deh. Besok tahu-tahu dia berubah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu sama. Ternyata apa? Ada. Ini yang kadang-kadang terjadi. Entah dia yang sudah paham riwayat ini atau yang memang belum paham. Makanya sore hari ini biar dapat ilmu, pulang ntar coba-coba gitu. Biasanya panjang bang, nama dipendekin. Biasanya panjang kan. Tahu-tahu gara-gara sore ini tahu nanti subuh pendekin. Ada mau protes. Panjangin. Ada nggak kira-kira yang begitu? Ada kalau nggak paham, panjangin. Mengapa biasanya pendek? Apa panjang? Pendekin aja. Jangan potong-potong gitu. Padahal boleh. Nah, kemudian pertanyaan, adakah riwayat yang lain? Ya ada. Qarun Imam Nafi' baca 2 harakat. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbul 2 harakat. Ya, kemudian riwayat Abu Amr juga 2 harakat. Kok saya baru dengar? Ya nggak usah. Sekarang mah belajar hafaz aja udah. Yang belajar Quran sabah muyang-muyangin. Memang hafaz ada buku yang udah. Jadi baca yang kita biasa baca. Ya, makanya saya sebut qiraah muwahhadah. Yang sudah padu, yang sudah baku di kita ini. Ya, yang sudah sepakati ulama-ulama Al-Qurra Al-Indonesiyin. Jangan nggak usah ngelompat kemana-mana udah. Tapi kan itu Imam Qalun pakai, ya nggak usah bahas Qalun, kita bahas hafaz. Mushaf Quran yang kita pakai hafaz. Jadi baca hafaz aja udah. Ya. Nah. Kemudian ada lagi orang yang kadang-kadang nanya, bagaimana sih mengukur bacaan tartib? Kemudian ada model at-tadwir, ada model hadar. Itu berhubungan dengan tempo. Yang tahu itu kita. Ya, bagaimana sekebutuhan kita. Kalau kita sedang imam, kita tidak mungkin membaca mushaful mujawwad atau seperti qari ketika tampil di event-event di MTQ ataupun yang lain. Tidak mungkin kita baca sedemikian rupa. Ya, walaupun semua disebut tertib. Apalagi sekarang ada musabaqah qira'atus sab'ah murattal, ada qira'atus sab'ah mujawwad. Kebetulan saya berada di Dewan Hakim juga. Itu tidak bisa membedakan mana yang masuk pada tertib murattal, mana yang masuk pada tertib mujawwad. Nah, ini penting. Jadi tidak mungkin kita imam, misalnya nanti maghrib di sini, ya mungkin
salah satu bapak jadi imam di sini lah, taruhlah saya jadi makmumnya, anggap aja begitu. Imamnya memang qori, dia baca seperti lagi undangan maulid atau undangan pernikahan. Allahu Akbar. Ta'awudnya nggak kedengeran. Iya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kan? Masuk, bacaannya benar. Tertib, nggak ada yang salah. Persoalannya, makmumnya nunggu waladhdallin kapan? Itu persoalan itu. Maka ini tidak bisa. Maka kita harus paham maratib tertibnya. Maka baca yang disepakati. Ya, bagaimana ketika imam, bagaimana ketika kita mengajar, bagaimana ketika kita khataman Quran atau di dalam waktu-waktu tertentu, atau ketika memberi contoh dalam keadaan mentasmi para hufaz, menghafal. Nggak mungkin kita sedang merajaah hafalan atau sedang menyetor hafalan baru, kemudian kita membetulkan dengan yang sangat cepat. Akhirnya yang akan dicontoh tidak paham. Ustaz, apa tadi bunyinya? Terlalu cepat. Ya, tidak semua pada tempatnya. Baik, waktu kurang 5 menit. Saya tutup dengan kalimat, pentingkah ketika kita membahas tentang imam, kemudian kita berusaha untuk belajar tentang lagu. Kalau saya menyebutnya tahsinus shaut, yang membaguskan suara atau berusaha untuk memperindah bacaan kita. Boleh ya? Tentu boleh. Bahkan di dalam banyak riwayat mustahab, dianjurkan, disunahkan. Karena Nabi SAW beliau bersabda di dalam riwayat yang sahih, "Ma'adina Allah li syai' fa'adina li nabiyyin husna saut yataghanna bil Quran yajhara bih." Jadi dianjurkan, disunahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ini berharap ingin mendengarkan dan bisa mendengar dari bacaan seorang qari. Ya, kalau dulu Allah mendengarkan langsung dari kekasihnya Rasulullah SAW, diperdengarkan dengan seksama dan dibaca dengan indah, dengan suara yang indah, dalam arti bersenandung, menyenandungkan Quran, dan kemudian mengeraskan suara. Jadi jangan pelan kalau baca. Ya. Jadi misalnya imam dan kemudian mic-nya udah bagus, udah mereknya, misalnya apa ini mereknya? RCX. Mereknya RCX. Kalau Honda PCX. Nah, saudaranya mungkin. Udah mereknya Sur atau apalah gitu ya. Udah kata DKM, mic-nya bagus Ustaz, suaranya kencingin. Echo-nya juga baru, amplifiernya baru. Allahu Akbar. Amin. Kata Nabi sepi amat. Enggak gitu. Justru Allah menginginkan kita mengeraskan suara. Ya, jahar dan bersenandung, memperindah sampai kemudian di dalam riwayat An Barra ibn Azib, baginda Nabi SAW bersabda, "Zainul Quran bi aswatikum ay bi aswatikumul hasan." Jadi hiasilah Quran itu dengan suaramu yang bagus itu. Ada yang ngomong, suara saya dari dulu emang melengsong banget. Asal bawain lagu begini, kesono larinya. Asal naik dikit, nanjak aja dikit. Padahal subhanallah, maaf,
Orang Mesir itu kalau ada qori, walaupun dia nggak pernah ikut lomba, qori siapa aja karena saking banyaknya di Mesir itu qori. Setiap qori baca, walaupun baca cuma kalla Allah muftah alaik, begitu. Ya kayak kita, mau panjang mau pendek diam. Ya. Kadang timbang Allah doang. Padahal kalau orang sana, Quran itu keberkahan, Quran itu kebaikan. Maka setiap ayat kalimat yang dibaca, Allah muftah alaik. Semoga Allah membukakan setiap pintu kebaikan untukmu dan untuk kami semuanya. Begitu. Nah, kemudian dari riwayat yang lain, dari riwayat An-Nasai wa Abu Dawud, al-jahiru bil Quran kal-jahir bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Jadi kalau kita baca Quran kencang itu seperti ibaratnya orang yang lagi sedekah terang-terangan. Begitu sebaliknya, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Ada nggak orang sedekah milih untuk diam-diamnya tulis aja hamba Allah, yang penting ditahu saya itu, misalnya begitu, nulisnya hamba Allah tapi DKM kan tahu ya. Iya. Nah, itu penting. Walaupun 'inda Syafi'i, ya, perhatikan, 'inda Syafi'i makruh kalau orang baca Quran niatnya mau nunjukin suara saya bagus, bacaan saya indah, lagu saya merdu, makruh. Tapi sebaliknya juga, kalau kita niatnya untuk merubah yang hatinya keras menjadi lembut, ya Rabb, berkat kalimat dari Quran yang saya baca, lembutkan saudaraku yang keras hatinya itu. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, kenapa tidak? Allah firman di dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tapi susah. Makanya kita niat baca Quran harus dihilangkan semua sifat keburukan daripada sifat hati, mulai dari riya, sum'ah, ta'ajjab bi nafsi, ujub dan lain sebagainya, tinggalin. Ya, rasa takabur, kebanggaan, hubbul jah, tinggalin. Agar bisa apa? Agar bisa mendatangkan kebaikan, hikmah. Bahkan kata Quran, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kalau dia punya takut sama Allah, setiap ayat Quran dibaca merinding bulu ramanya. Seandainya bukan dia yang baca, orang lain baca pun dia merinding bulu ramanya. Kalau seandainya tidak ada satupun yang membaca di samping dan di sisinya, dia membaca dalam kesendiriannya, dia pun meneteskan air mata, bukan sebab suaranya, tapi sebab ayat Qurannya. Bagaimana Allah memporak-porandakan, bagaimana Allah menghancurkan, bagaimana Allah menjadikan gunung berkeping-keping saat Quran seandainya diturunkan padanya. Law anzalna hadzal Quran ala jabal khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maka kalimat yang tilkal amthal. Bagaimana kalau permisalan itu datang kepada kita? Kalau gunung saja berkeping-keping, bagaimana hati ini? Ya, makanya di dalam surah Al-Anfal, ketika ada baca Quran, kita diminta apa dengan perintah? Fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dengerin, rasain nikmatnya baca Quran, rasain nikmatnya dengerin Quran, agar datang kepada kita apa? Rahmat, datang kepada kita keberkahan, datang kepada kita kebaikan. Suratul A'raf. Kemudian yang terakhir, banyak banget yang sama bahas, bingung mau apa ini. Udah habis waktunya. Baik, kita break sampai waktu maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadi motivasi
Abdullah bin Mas'ud pernah diminta oleh Nabi membaca satu di antara ayat Quran. Maka Abdullah bin Mas'ud nanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah Quran itu datang dan turun kepadamu? Lalu kenapa aku harus membaca di hadapanmu?" Nabi menjawab, "Aku lebih suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Wahai Ibn Mas'ud, bacalah." Maka beliau membaca daripada suratul Nisa, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, sampai Nabi meneteskan air mata. Yakfi, cukup ya Abdullah bin Mas'ud. Menggambarkan apa? Nabi saja ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca, beliau nangis. Sampai membaca? Yang nangis artinya apa? Ketika kita baca Quran, berusahalah untuk menangis. Kalau tidak bisa menangis, tangisin. Untuk apa? Untuk menghancurkan kerasnya hati. Saya ingin bacakan sebenarnya ada poin-poin penting dalam kitab ini. Adab maratib tilawah, adabnya orang membaca. Di sini ada saya baca di Hakut Tilawah, saya baca cuma tidak cukup waktu. Kebawa materi kita bahas, kemudian kita akan ijazahkan Fatihah yang memang judulnya hari ini Qira'ah Muwahhadah sekaligus hadiah syahadah juga ijazah Fatihah. Tapi sebelum itu saya sampaikan nanti maghrib saya akan jelaskan bagaimana seseorang pembaca atau qari, seorang qari atau seorang imam mesti faham adab tilawatul Quran, baik al-qalbiyah wal zahiriyah, baik secara hati atau jiwa ataupun zahirnya. Ya, mudah-mudahan manfaat, bersemangat sampai selesai acara. Ya, karena saya sangat bahagia hari ini bisa berkumpul dengan para a'immah masajid musalla dan juga mungkin dari majalis mahafil ma'ahid, ada pondok-pondok, majlis-majlis, terus haflah-haflah yang kecil-kecil ya, mungkin ikut gabung juga. Nanti habis maghrib kita sama-sama sekaligus bukan tahsin, saya menyebutnya tashih, kita tashih Fatihah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan apa yang saya ijazahkan manfaat maslahat dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.